kondisi masyarakat misalnya buruk, si penguasa yang utama ini, pemimpin yang utama ini nggak tahu bahwa yang terjadi di lapangan itu buruk. Kenapa? Karena anak buah di sekelilingnya nggak berani untuk ngasih tahu bahwa ini kondisinya jelek loh. Hidup udah susah. Duit yang berasal dari pajak kita yang konon kemarin selalu dinaikin, ya kan, itu membuat mereka hidup susah. Lapangan pekerjaan makin sedikit, tahu-tahu di atasnya masih korupsi. Menjadikan peristiwa kemarin sebagai peristiwa yang merupakan angka dan peristiwa saja gitu ya. Tapi sebagai pelajaran bahwa kalau publik tidak didengar, itu bisa sampai kayak gitu loh. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, tapi yang lain diciptakan oleh Cina gitu kan. Tamu saya kali ini sangat muda tapi wow, luar biasa. Kan suaranya udah mulai didengar, terutama akhir-akhir ini. Beliau adalah dosen, usia sangat muda, seorang doktor, Dr. Sofwan Al-Banna. Semoga nggak salah sebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya ini banget ya, Mesir banget Al-Banna itu. Betul. Ini sebenarnya nama yang kalau di Indonesia mungkin kemudian diasosiasikan dengan tokoh Mesir ya, Hasan Al-Banna ya kan. Tapi juga sebenarnya ini nama yang banyak dipakai di Arab ya. Ada Sabri Al-Banna di Palestina dan ada Al-Banna lain gitu. Tapi kalau saya bukan nama keluarga. Ini nama pemberian. Enggak nanya ya, kenapa kamu dinamain Al-Banna? Tentu saja nanya. Beliau itu kan dulu tahun 1980-an ketika saya lahir, ini sedang tumbuh ya semangat kritik terhadap Orde Baru yang berdasarkan gerakan-gerakan Islam waktu itu gitu. Jadi kemudian salah satu inspirasi yang waktu itu familiar dari ayah saya adalah Al-Banna, makanya kemudian Hasan Al-Banna ditaruh di situ. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan. Ini fenomena apa ya? Sofwan? Ya. Kita mulai dari Nepal ya. Nepal kemudian diikuti oleh berbagai negara lain ya. Filipina dan kemudian Indonesia hampir-hampir juga ya. Kayaknya ada benang merah ya antara kejadian-kejadian pergolakan di berbagai negara itu. Kita mulai di Nepal. Apa yang terjadi di Nepal sebenarnya? Kalau di Nepal yang kita saksikan kemarin, demonstrasi yang dipimpin oleh Gen Z, generasi muda. Kalau trigger langsungnya adalah pelarangan dari pemerintah Nepal untuk menggunakan medsos, sosial media, TikTok, Instagram dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya dia adalah respon yang lebih luas dari berjaraknya masyarakat dengan elitnya. Jadi elit Nepal itu keluarganya, karena juga ada medsos ya, ini mereka sering kemudian dianggap flexing ya, memamerkan kekayaan dan seterusnya. Sementara kondisi ekonomi ini kan sedang stagnan. Nah ini sebenarnya gejala yang juga muncul di banyak tempat yang lain. Jadi setelah optimisme pasca Perang Dingin, di mana kita semua masuk ke dalam periode optimisme bahwa dunia ini akan terhubung menjadi sebuah global village, dan dengan terhubung menjadi global village itu semua kapal akan terangkat karena ekonomi global kemudian saling terhubung. Nah kita masuk ke dalam masa-masa di mana optimisme itu semakin menguap, sudah mulai hilang, karena ternyata globalisasi tidak hanya membawa hal-hal baik saja, gitu, tapi ternyata juga membawa problem-problem seperti ketimpangan baik di negara maju maupun di negara berkembang dan seterusnya. Dan ini kemudian terjadi di berbagai negara. Negara bukan hanya Nepal bukan negara pertama yang mengalami ini, bahkan di kawasan Asia Selatan. Kalau kita ingat sekitar 3 tahun yang lalu itu di Bangladesh itu sampai perdana menterinya itu kan mobilnya dibakar. Terus yang kabur di Sri Lanka ya mobilnya dibakar. Kalau di Bangladesh kemarin perdana menterinya kabur setahun yang lalu ya itu pergi. Jadi dari Sri Lanka kemudian Bangladesh kemudian ke Nepal. Kenapa demikian? Ya tadi karena faktor struktur
yang di level internasional adalah kondisi ekonomi yang memang semakin ditandai dengan ketidakpastian. Tadi optimisme pasca perang dingin yang ditandai dengan ekspansi perdagangan bebas yang seharusnya mengangkat semua orang ternyata tidak. Ditambah lagi dengan struktur ekonomi sekarang ini kan sedang coba ditata ulang karena ada persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ya. Ini kan kemudian punya dampak pada kondisi ekonomi di seluruh dunia. Kemudian di level domestik dalam kondisi ekonomi yang stagnan tersebut, karena ketimpangan ekonomi yang stagnan, ketimpangan makin tinggi, elitnya makin tidak sensitif. Ya, karena kemudian kalau di kasus Nepal yang terjadi adalah kenapa media sosial itu di-ban sebelumnya? Karena ada banyak kritik yang dilakukan oleh anak-anak muda terhadap perilaku dari keluarga-keluarga dari penguasa. Mereka sering flexing. Ini sebenarnya konten standar di media sosial ya. Flexing, kemudian menunjukkan kekayaan, menunjukkan mereka hidup dengan mewah gitu ya. Ini kan dilakukan oleh banyak selebritas media sosial di mana-mana. Problemnya adalah ini terjadi di negara yang kondisi ekonominya ini sedang stagnan, orang nyari pekerjaan susah, tiba-tiba mereka melihat anak-anak pejabat flexing kemana-mana, naik pesawat, pakai perhiasan mewah dan seterusnya. Ini kemudian memicu kritik yang luas, yang kemudian malah ditutup. Ya ketika media sosial ditutup, demonstrasi kemudian terjadi. Ketika terjadi demonstrasi itu kemudian malah direspon dengan kekerasan. Jadi ada belasan anak muda yang tewas ditembak. Nah ini kan menambah marah lagi gitu. Jadi ini apinya terpercik, disiram bensin dengan itu dan akhirnya kita melihat apa yang terjadi. Tapi yang menarik menurut saya di Nepal adalah proses transisinya menarik. Kan yang dikhawatirkan kan tadinya dalam situasi keotik seperti itu militer yang masuk. Tapi kita melihat bahwa ini sangat Gen Z sekali juga gitu ya. Militernya cuma hadir sebentar, tapi kemudian setelah itu pemilihan pemimpinnya dilakukan melalui media sosial juga, melalui Discord dan akhirnya ada pemerintah sementara. Kita belum tahu cerita akhirnya seperti apa, tapi Nepal bukan yang pertama dan mungkin juga bukan yang terakhir karena ada kondisi struktural di level internasional tadi, maupun kondisi domestik. Ini kalau kita pakai bahasanya tokoh intelektual Italia awal abad 20, Antonio Gramsci, dia bicara tentang apa yang disebut sebagai interregnum. Apa? Interregnum. Interregnum ini adalah bahasa Romawi gitu ya, untuk kemudian menggambarkan sebuah periode di mana ada sebuah tatanan lama yang sudah memudar, sudah mulai melemah, tetapi tatanan barunya itu belum muncul. Nah kita ini sedang berada di dalam transisi. Kalau transisi itu konotasinya sudah ada, sudah jelas arah selanjutnya seperti apa. Oh ini tidak jelas. Kalau interregnum adalah periode di mana yang lama itu sudah sekarat, yang baru belum bisa lahir. Gitu. Jadi kalau kata dia, the old world is dying. The new is yet to be born. Jadi in this period of interregnum, di dalam periode interregnum ini, kalau terjemahan bebasnya, it is time for monsters. Ini adalah waktunya untuk monster-monster muncul. Kenapa? Karena tatanan yang lama, yang tadi di level global tatanan lama itu kan liberal international order, hegemoni Amerika Serikat, free trade sebagai sistem perdagangan global dan seterusnya. Ini sedang crumbling, sedang ditata ulang. Bahkan oleh Amerika Serikat sendiri kan, decoupling, delinking, Amerika Serikat ngasih reciprocal tarif dan seterusnya. Sehingga ada banyak ketidakpastian, apalagi di negara-negara selatan yang ekonominya ini seringkali kemudian tergantung pada relasinya dengan ekonomi global. Mereka kan tumbuh dengan mengandalkan ekspor. Banyak ekspornya adalah ekspor komoditas atau menggunakan industri yang padat tenaga kerja. Padat karya. Ketika kemudian terjadi guncangan atau stagnasi, atau mungkin belum guncangan tetapi
orang mengekspektasikan bahwa ke depan ekonomi ini akan melambat, tentu saja ekonomi di negara-negara yang sangat tergantung pada ekonomi global ini kemudian mengalami stagnasi juga. Nah, ini secara umum akan kita lihat di banyak negara-negara selatan. Kalau kita lihat Bangladesh, Sri Lanka, mungkin Pakistan Nepal juga Pakistan sebenarnya malah diprediksi sudah lebih lama kan. Pakistan itu kan mengalami krisis politik yang belum selesai sampai sekarang. Ya kan, tokoh yang menang pemilu dengan suara paling tinggi, Imran Khan, itu kan malah dipenjara dengan tuduhan korupsi dan militer kemudian berkuasa. Jadi kita dalam situasi seperti itu, Bang. Jadi kondisinya adalah interregnum, dunia internasional ditandai ketidakpastian, dan ketidakpastian di tingkat internasional ini berdampak pada kondisi nasional di berbagai negara. Dalam kondisi yang seperti itu, kalau pemerintahnya itu berjarak dari masyarakat, ya, karena kalau kondisi ekonomi mengalami stagnasi karena kondisi global tadi, kemudian kondisi nasional mengalami stagnasi juga, pasti tenaga kerja akan mengalami masalah kan, karena orang kan lulus dari sekolah, tiap tahun pasti ada yang lulus dari sekolah, dari kuliah gitu. Tapi lapangan pekerjaan yang tercipta kalau ekonomi mengalami perlambatan pasti berkurang, pasti tidak cukup memadai. Di dalam situasi ekonomi yang demikian, tiba-tiba ada elit-elit yang kemudian tidak melihat itu. Ini kayak tidak peka lah ya. Tidak peka. Ini kayak zaman dulu Marie Antoinette itu kan sering diasosiasikan dengan ini kondisi masyarakat itu lagi jelek gitu kan, mereka nggak bisa makan, sehingga muncul makan roti namanya siluet itu ya. Terus dia ngomong kan salah satu kata yang sering diatribusikan ke Antoinette walaupun kemudian salah sebenarnya, let them eat cake. Jadi saking tidak sensitifnya digambarkan elit-elit bangsawan itu, mereka nggak bisa makan roti. Ya udah, biar kalau nggak bisa makan roti, makan kue aja lah. Roti aja nggak ada, apalagi kue gitu loh. Jadi saking berjaraknya itu. Nah, jadi yang terjadi adalah kondisi ketidakpastian global, stagnasi ekonomi di level nasional, dan keberjarakan antara elit dengan masyarakat yang kemudian meledak menjadi kemarahan publik. Ini sebenarnya mirip juga dengan yang kita alami kemarin, Bang. Untung sudah selesai. Walaupun ya kita semoga selesainya tuntas, setuntas-tuntasnya. Kalau kita melihat, ada benang merahnya menurut Sofwan. Betul. Menurut saya apa benang merahnya? Menurut saya faktor-faktor struktural yang menyebabkan hal ini sama di level globalnya, sama dengan yang di Nepal. Di level nasionalnya juga sama. Termasuk juga kesenjangan antara elit dengan masyarakat juga sama. Bedanya mungkin adalah konteks politik yang spesifik kan. Jadi di Nepal, di Bangladesh, di Sri Lanka, di Indonesia juga pasti ada konteks spesifiknya kan. Dalam setiap kekacauan yang muncul karena problem struktural pasti ada aktor yang mencoba mengambil keuntungan. Ya, di Indonesia kan juga ya, aktor yang mengambil keuntungan ya macam-macam lah, pasti ada yang ingin mengambil keuntungan, tetapi faktor strukturalnya sama. Nah, karena itu kalau menurut saya, kalau problem-problem mendasarnya itu tidak diperbaiki, kita juga akan punya risiko mengalami hal yang sama seperti Nepal. Jadi ini belum selesai. Indonesia belum selesai. Menurut saya belum. Kalau masalah fundamental yang kemudian memungkinkan kita menghadapi ketidakpastian internasional itu tidak diperbaiki. Yang paling penting satu adalah kelembagaan demokrasi. Kenapa kemudian para elit itu bisa berjarak dari masyarakat? Karena tidak ada mekanisme checks and balances formal yang sehat. Kalau mekanisme checks and balancesnya sehat, orang nggak perlu turun ke jalan, karena kemudian ada mekanisme kontrol yang sehat. Ini kan semua yang terjadi di Nepal, di Bangladesh, kemudian di Sri Lanka sebelumnya, ini kan terjadi karena sistem politiknya itu kemudian mengalami pelemahan signifikan terhadap mekanisme checks and balances itu. Institusi demokrasinya itu dipreteli. Jadi kalau pemimpin mempreteli institusi demokrasi, itu justru sebenarnya dia sedang bermain dengan api.
Jadi pemimpin Sri Lanka, kemudian pemimpin Bangladesh, Sheikh Hasina, pemimpin Nepal, Oli ya, itu semuanya melemahkan dan mengkonsentrasikan kekuatan. Jadi melemahkan institusi untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif dan kemudian mengkonsolidasikan kekuasaan di tangannya. Ketika kemudian terjadi konsolidasi kekuasaan dan pelemahan institusi-institusi demokrasi tadi, aspirasi tidak bisa nyambung. Orang yang berada di dalam sistem politik yang demikian itu tidak bisa mengatakan tidak kepada orang yang dianggap paling berkuasa di situ. Akibatnya sistem politiknya tidak punya checks and balances. Pengambilan kebijakan itu ditandai misalnya dengan pembuat kebijakan yang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa membantah bosnya, gitu ya. ABS lah kira-kira istilahnya. Asal Bapak senang gitu ya. Yang ini ketika sistem politiknya demikian, dia pasti akan berjarak dari masyarakatnya. Dia pasti akan berjarak dengan publik. Dan ketika dia berjarak dengan publik, dia tidak bisa memahami realitas dan problem yang dihadapi oleh masyarakat. Kondisi masyarakat misalnya buruk, si penguasa yang utama ini, pemimpin yang utama ini nggak tahu bahwa yang terjadi di lapangan itu buruk. Kenapa? Karena anak buah di sekelilingnya nggak berani untuk ngasih tahu bahwa ini kondisinya jelek loh. Kebijakan ini kalau kita lakukan dampaknya negatif loh. Karena nggak ada yang berani bilang tidak. Checks and balancesnya nggak ada. Orang-orang yang karena ada konsentrasi kekuasaan, kemudian orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan politik tidak lagi melayani publik, tetapi melayani yang berkuasa tadi. Nah, kalau Indonesia juga begitu, gitu, seperti Bangladesh atau seperti Sri Lanka, ya mungkin akan mengalami hal yang sama. Semoga Indonesia belum seperti itu. Semoga pemimpin dan rakyat kita belum terlalu berjarak, gitu ya. Tapi kan ada kekhawatiran-kekhawatiran kalau itu belum selesai. Itu, gitu. Tapi saya lihat ya, kalau boleh saya cut sebentar. Indonesia melakukan sesuatu, Pak Prabowo ya, melakukan tindakan yang cukup korektif ya, dan juga dan kalau melihat saya sebenarnya triggernya itu ya ada beberapa pemimpin kita termasuk terutama dari eksekutif dan juga dari legislatif yang salah ngomong, sembarangan ngomong, flexing gitu, kemudian tidak mengakomodir kepentingan rakyat, tidak ngerti tentang rakyat. Yang saya pikir kan kemarin itu, waduh, udah mengerikan ya, beberapa orang-orang dianggap statementnya menyakitkan itu rumahnya dijarah, walaupun kemudian muncul, ini ada pengerahan atau sebagainya. Tapi setelah Pak Prabowo, mungkin statement Pak Prabowo mengatakan saya pokoknya bersumpah akan menyelesaikan ini, menentang seluruh apa yang akan merugikan Indonesia. Saya pikir itu statement, habis itu kan cukup reda ya. Jadi saya kira ini isyarat yang positif bahwa pemerintah mendengar loh, gitu ya. Bentar mendengar, yes. Tetapi intinya di situ. Jadi orang ini cuma kepengen didengar. Betul. Nah, tapi kan publik masih menunggu nih, didengarnya sejauh apa. Nah, gitu. Makanya kan harapannya setelah ini ada upaya-upaya sehingga kita nggak perlu marah-marah lagi loh kalau mau didengar. Nah, gimana caranya misalnya menciptakan kebijakan publik yang lebih melibatkan masyarakat dari awal, gitu kan? Bagaimana misalnya kita melihat apakah prioritas kebijakan kita hari ini sudah merefleksikan kebutuhan publik hari ini. Nah, ini hal-hal yang kemudian menjadi penting untuk direfleksikan oleh pemerintah. Ternyata terutama di dalam situasi tadi. Situasi globalnya itu sedang ditandai dengan ketidakpastian. Kalau ketidakpastian ini pasti akan berdampak kepada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang stagnan ini akan berpengaruh pada kapasitas finansial negara, kan, kapasitas fiskal negara untuk membiayai berbagai program. Maka di situ kemudian tentu ada pilihan-pilihan tadi, kan, misalnya untuk mengalokasikan sumber daya. Dan ini yang kemudian menantang, gitu ya. Bagaimana kemudian di dalam situasi yang sedang tidak menyenangkan ini, di berbagai level ini, pemerintah bisa membuat keputusan yang tepat dengan mendengarkan so far, menurut saya, walaupun kita nggak tahu ya, tindakan bahwa orang-orang yang menyakitin itu dipaksa turun,
Ya, kemudian saya pikir kunci kedua itu adalah mulainya gerakan pemberantasan korupsi. Betul. Jadi ini juga yang menyakitkan rakyat. Ya. Ya, menyakitkan rakyat ya. Jadi hidup udah susah. Ya. Duit yang berasal dari pajak kita yang konon kemarin selalu dinaikin. Betul. Ya kan, itu membuat mereka hidup susah. Lapangan pekerjaan makin sedikit, tahu-tahu di atasnya masih korupsi. Dan sekarang saya pikir hampir tiap minggu ya ada yang ditangkap, ada yang diperiksa dan sebagainya dalam upaya itu. Gimana Sophan melihat itu? Ya, saya berharap ini adalah isyarat baik, ini adalah tanda baik bahwa pemerintah dan elit politik kita memang dapat pesannya, gitu. Dapat pesan dari publik kemarin, dan dengan dapat pesan dari publik kemarin, memang kemudian tidak hanya menjadikan peristiwa kemarin sebagai peristiwa yang merupakan angka dan peristiwa saja gitu tetapi sebagai pelajaran bahwa kalau publik tidak didengar itu bisa sampai kayak gitu loh gitu. Sehingga kemudian dari titik ini kita mencoba melihat lagi nih kelembagaan demokrasi kita ini gimana caranya biar lebih sehat lagi, gimana biar publik nggak perlu sampai marah-marah, tapi aspirasinya bisa sampai. Nah, bagaimana apa sih yang bisa diperbaiki dari mekanisme politik kita misalnya nih, kan harusnya yang menyalurkan aspirasi macam-macam itu kalau di dalam sistem politik demokrasi dia dikanalisasi melalui partai politik. Berarti kan menjadi penting untuk ngecek partai politik ini udah sehat belum ya? Apa yang bisa kita lakukan? Masih ada yang ribut-ribut tuh berantem. Betul. Rebutan pengurus. Jadi apakah ada yang bisa kita lakukan untuk membuat partai politik kita lebih sehat? Misalnya aturan seperti apa yang bisa membuat partai politik menjadi tempat menyalurkan aspirasi yang kemudian lebih efektif. Lalu apakah sistem pemilu kita ini adalah sistem pemilu yang sudah mengakomodir orang-orang terbaik untuk masuk Senayan? Betul, gitu ya. Apakah misalnya mekanisme yang sekarang ini ada yang mungkin lebih memberikan penghargaan atau insentif pada popularitas daripada misalnya kompetensi atau pemahaman, ini bisa diperbaiki sehingga Oke lah, kita nggak bisa pungkiri bahwa popularitas itu penting, tetapi gimana caranya misalnya supaya tidak popularitas saja gitu dan seterusnya. Jadi setuju nggak Sophan? Kemarin ada usulan bahwa anggota DPR itu harus minimal S2 dan punya TOEFL 500. Kalau menurut saya seharusnya ide dasar dari demokrasi itu kan semuanya bisa maju ya, semuanya bisa didengar, dan pendidikan itu kan sesuatu privilege yang tidak semua orang bisa masuk ya. Kalau kemudian dibatasi S2, kita lulusan S2 saja berapa dari total Indonesia gitu ya, sehingga malah mungkin akan berisiko berjarak juga dari publik. Yang harus dilakukan menurut saya adalah proses pendidikan politik yang lebih kuat, lebih sehat, sehingga mau latar belakangnya seperti apapun, ada proses penyaringan di partai politik misalnya, bukan dari gelarnya, tidak sembarangan mencalonkan orang, tetapi misalnya dari pemahaman terhadap isu, seberapa mereka kemudian mengetahui kondisi masyarakat yang diwakili dan seterusnya. Nah ini kan sesuatu yang sangat penting untuk dibangun oleh partai politik. Nah ini kalau menurut saya nih, sorry saya potong, bukan tentang bukan masalah harus S2 atau TOEFL 500 gitu ya. Menurut saya justru election sistemnya yang harus kita kritisi. Kalau election system itu meloloskan orang-orang yang kadang-kadang menurut rakyat itu, wah dia bukan jadi wakil gua nih, atau tidak pantas ya, dengan kelakuannya, dengan ucapannya, dengan integritasnya. Artinya election sistemnya tidak berhasil menyaring orang-orang terbaik untuk nembus Senayan. Betul. Dan ini sebenarnya bukan masalah Indonesia saja. Kita melihat di berbagai negara. Sekarang salah satu yang membuat pusing ya banyak pengamat ya, banyak akademisi dan juga banyak politisi juga di seluruh dunia adalah bagaimana sistem politik kita hari ini di berbagai negara ini menghadirkan justru pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh yang sekarang kita kenal misalnya dengan istilah right wing populism gitu ya, yang seringkali borderline fasis gitu kan ya di berbagai negara. Kita misalnya menyaksikan bagaimana di
Inggris saja sekarang yang leading di polling itu partainya Reform UK, Nigel Farage, yang anti imigran. Di Belanda partai imigran bahkan kemarin partai anti imigran bahkan sudah menang pemilu. Di Amerika Serikat Donald Trump naik karena dukungan dari kelompok-kelompok sayap kanan yang anti imigran yang radikal juga. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa di berbagai tempat ini sistem politik ini memang sedang dapat ujian. Gitu. Jadi ya kita ini sedang masuk di masa-masa ketika sistem lama yang kita anggap ideal. Jadi setelah Perang Dingin itu kan kita menganggap bahwa liberalisme ekonomi, pasar bebas itu adalah sistem ideal untuk mengatur ekonomi. Lalu demokrasi liberal ini sebagai sistem yang paling baik di dalam mengatur politik, ini kan makanya kita bicara soal setelah eksperimen macam-macam, kemudian kita masuk ke the end of history kan kata Fukuyama, bahwa setelah eksperimen macam-macam itu dengan segala kelemahannya liberalisme itu adalah model yang terbaik. Ya. Tapi ternyata kemudian kita menyaksikan bahwa liberalisme ekonomi di level global tadi ternyata punya konsekuensi yang tidak dibayangkan sebelumnya. Karena ekonomi global kemudian terintegrasi, kan idenya harusnya kalau ekonomi global terintegrasi, kita bisa invest di mana saja, semua orang itu bisa punya kesempatan yang sama sehingga semua orang bisa sejahtera. Ternyata. Tapi yang terjadi kemudian karena Amerika Serikat jadi terbuka, Cina masuk ke dalam sistem, Amerika Serikat kan jadi mengalami pergeseran misalnya, Amerika Serikat dan Eropa, yang tadinya mereka ekonominya ditopang oleh basis industri yang kuat, karena sistem ekonomi itu kemudian terintegrasi di level global, mereka memilih untuk berpindah ya, terkonsentrasi di sektor-sektor yang profitnya itu bisa terakumulasi lebih besar, tapi dengan demikian konsekuensinya apa? Yang sektor-sektor industri yang di situ pasti harus kemudian ada cost yang lebih tinggi kan kalau finance sama industri pasti profitnya lebih besar finance kan. Amerika Serikat dan Eropa mengalami pergeseran ke finance dan service, basis industrinya pindah ke tempat yang murah, kemana? Ke Cina. Manufacturing, sehingga kita kemudian mengenalkan semuanya made in China, gitu kan. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, tapi yang lain diciptakan oleh Cina, gitu kan. Yang lain diciptakan oleh Cina. Jadi ketika terjadi pergeseran ini ada konsekuensinya juga. Ketika Amerika Serikat mungkin ketika dia mengintegrasikan Cina, dia nggak berpikir ada konsekuensi ke politik internasionalnya gitu kan. Ternyata ketika Cina kemudian punya kapasitas manufaktur, kapasitas ekonomi, dia kemudian nggak berhenti pada mau jadi pabriknya dunia aja. Factory of the world bagus lah. Tapi saya nggak mau cuma jadi pabrik doang. Saya mau juga menguasai teknologi-teknologi yang paling tinggi dan seterusnya. Dan karena kemudian dia kaya karena menjadi factory of the world, dia invest lah di teknologi-teknologi paling canggih dan seterusnya. Nah, Amerika Serikat ngelihat loh, ini tadinya kita integrasikan biar kita bisa dapat keuntungan besar dalam pembagian kerja internasional. Cina jadi factory of the world, kita jadi pusat finance, kita jadi pusat inovasi di Silicon Valley. Tapi kok Cina ternyata nggak bersyukur gitu ya dengan pembagian kerja yang seperti itu dan malah mau menyaingi Amerika Serikat gitu kan. Nah ini yang kemudian membuat Amerika Serikat kemudian melihat Cina sebagai ancaman, dan Eropa juga melihat Cina sebagai ancaman. Ini dampaknya di politik internasional, dampaknya di ekonomi domestik negara-negara maju yaitu Amerika Serikat dan Eropa Barat adalah karena basis industrinya pindah ke Cina, apa yang terjadi? Sektor finance itu capital intensif tapi tidak labor intensif. Pasti banyak orang-orang yang kemudian kehilangan pekerjaan. Makanya basis-basis industri Amerika Serikat yang tadinya makmur karena industri Amerika Serikat berjaya seperti industri otomotif. Makanya kalau basket kan kita kenal Detroit Pistons. Kenapa Pistons? Karena dia basis industri otomotif tadinya gitu kan. Motown City. Tapi ketika kemudian industri ini hilang dan geser ke Cina, kan dia
artinya kehilangan pekerjaan juga gitu ya. Jadi anak-anak yang tadinya tumbuh dengan menyaksikan kebanggaan kotanya sebagai pusat industri, orang tuanya sejahtera, tiba-tiba dia nggak punya pekerjaan. Karena pekerjaannya, duitnya pindah semua ke Silicon Valley, sementara industrinya pindah semua ke Cina. Gitu. Jadi kemudian mereka marah. Tapi marahnya gimana? Marah ke siapa? Nah, ketika mereka marah dan bingung marah ke siapa, inilah kemudian orang-orang biasa kan, kalau dalam situasi yang jelek begitu, orang pasti ada orang-orang yang kemudian memanfaatkan untuk mencari kambing hitam. Ya, kita di Indonesia dulu kenal kalau kondisi ekonomi jelek, pokoknya sentimen rasial pasti meningkat, gitu kan. Di Amerika Serikat juga begitu, di Eropa juga begitu. Kondisi ekonomi jelek karena perubahan struktur ekonomi tadi, yang disalahin siapa? Imigran, orang asing gitu. Xenofobia kemudian meningkat. Jadi ekspansi pasar bebas pada awal abad 90 sampai 2000-an itu diharapkan membawa kesejahteraan untuk semuanya, lifting all the boats. Tapi yang terjadi adalah di level politik internasional tadi menciptakan pembagian kerja internasional yang membuat Cina kemudian punya kapasitas untuk menantang dominasi Amerika Serikat, yang kemudian membuat Amerika Serikat merasa insecure. Di level domestik memunculkan discontents, memunculkan kemarahan-kemarahan juga di negara-negara maju gitu. Jadi tadinya kan discontents cuma di negara-negara berkembang. Discontents tadinya cuma di negara-negara selatan yang belum maju, karena mereka kemudian dipaksa untuk membuka pasar gitu ya, dipaksa menyediakan ruang untuk investasi dari negara-negara maju tanpa misalnya ruang kebebasan untuk membangun gitu kan. Makanya Stiglitz kan nulis Globalization and its Discontents itu. Tapi ternyata kemudian di negara-negara maju juga ada discontent yang muncul. Nah, inilah yang kemudian tadi menyebabkan periode interregnum tadi. Jadi optimisme bahwa kita sudah nemu loh resep kesuksesan umat manusia, yaitu liberalisme ekonomi, yaitu pasar bebas, dan liberalisme politik, yaitu demokrasi liberal. Itu orang kemudian bertanya lagi, jangan-jangan sistem kita belum ideal, masih ada banyak problemnya gitu kan. Makanya tadi sistem kita menyaksikan ada banyak monster ini yang sedang muncul di mana-mana. Kalau kita saksikan retorika politik di mana-mana, itu menggambarkan sebenarnya orang sedang takut. Di mana-mana itu orang lagi takut. Orang itu lagi dipenuhi dengan fear, dengan anxiety. Di Indonesia, di Nepal, dan nggak cuma di Indonesia, Nepal, di negara-negara berkembang, bahkan di negara-negara maju. Kalau kita ngobrol sama semua orang hari ini tuh, emosi yang dominan adalah anxiety, kekhawatiran. Orang nggak tahu ini dunia itu mau kemana. Kalau gitu. saya melihat, sorry saya potong, apa yang terjadi pada Amerika? Ya, yang tiba-tiba mungkin Donald Trump menang karena gara-gara dia dari awal mengatakan agak anti imigran gelap. Walaupun istrinya imigran gelap juga. Wah, dia demo kan, di demo di mana-mana karena mereka tuh hidupnya kan dari imigran juga, terutama untuk buruh ya. Imigran yang buruh itu kan, yang murah itu kan imigran gelap. Dan kemudian saya kaget ya, London tiba-tiba seperti juga punya mulai anxiety ya, terutama terhadap imigran Muslim ya. Kemudian juga ini terus tuh ke Spanyol. Kemudian ke Perancis, di Perancis diberitakan ada berapa gereja dibakar dan sebagainya. Kanada gitu. Dan ada satu suku bangsa tuh yang karena jumlah penduduk banyak banget, ada di mana pekerja murah itu kemudian menjadi objek juga, yaitu India. Termasuk Jepang yang demikian damai, tiba-tiba anti imigran India. Jadi ini ada dua fobia ya, xenofobia terhadap agama dan juga fobia terhadap imigran, terutama imigran yang berasal dari India. Menarik ini. Ini Jepang juga menarik karena saya pernah tinggal cukup lama di Jepang. Kyoto, jadi Jepang itu bangsa yang demikian ramah gitu. Betul. Tapi Jepang itu kan menarik karena dia sekian lama itu kan dia punya island mentality karena dia agak terisolasi cukup lama kan ya. Dia kan baru dibuka kembali setelah Commodore Perry menembaki Edo ya, yang sekarang jadi Tokyo, kemudian terbuka. Bahkan setelah dibuka, masyarakat Jepang itu kan relatif homogen. Tapi kemudian kondisi demografisnya itu membuat tidak mungkin mempertahankan homogenitas itu. Jadi
Jepang itu tahun ini saja itu kalau tidak salah ya jumlah penduduknya itu minus 900.000. Ya, jadi setiap tahun jumlah yang lahir ya. dan seterusnya itu lebih besar, lebih kecil daripada jumlah yang kemudian meninggal dan mengurangi jumlah total populasi. Sementara ekonomi itu kan butuh tumbuh terus dan butuh orang. Jadi mau tidak mau dia butuh mendatangkan orang gitu ya. Makanya terjadi perubahan ketika saya datang pertama di Jepang itu kartu yang saya terima namanya alien card. Kartu orang asing gitu lah, alien gitu. Tapi saya sekitar tahun ketiga di Jepang itu kartu itu berubah jadi residence card. Kartu penduduk ya. Jadi dia lebih terbuka terhadap kedatangan orang asing. Nah, kalau kita main sekarang ke Jepang, sangat mudah untuk menemukan orang-orang dari luar karena memang ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi untuk ngisi pos-pos ekonomi itu. Nah tapi ya tadi karena Jepang terbiasa homogen, terus tiba-tiba ada banyak orang lain yang berbeda, sementara kondisi ekonomi juga stagnan gitu ya. Yang datang juga berisik juga ya. Yang datang berisik. Itu kemudian ada kekhawatiran. Ya? Saya kemarin agak khawatir karena ada kabar ada kabel hilang gitu. Saya takut, jangan-jangan orang Indonesia gitu kan. Alhamdulillah bukan orang Indonesia, tapi orang asing juga. Jadi orang Kamboja. Tapi ya ini menggambarkan tensi-tensi ini ya. Jadi di satu sisi ekonominya stagnan, ada tapi juga kemudian ada kebutuhan demografis untuk mendatangkan orang-orang dari luar, tetapi secara sosial pasti menimbulkan problem karena perbedaan latar belakang, perbedaan kepercayaan gitu kan. Perbedaan budaya. Jadi mungkin niatnya nggak jelek gitu ya, tapi orang Jepang suka damai dan seterusnya. Kayak hal-hal sederhana aja kayak kita masak pakai terasi aja dilaporin polisi gitu kan, sementara kita kan biasa aja. Ya biasa aja gitu. Jadi kadang-kadang perbedaan-perbedaan budaya ini kemudian menjadi pemicu masalah karena ada problem struktural ritual, yang sudah sholat rame-rame di sholat itu aja ada persoalan untuk mereka kan. Gitu. Kalau dulu waktu di Amerika lain lagi sopan. Masak ikan asin. Wah, itu satu apartemen protes. Kita biasa aja. Oke, dan ini saya pikir juga didorong oleh depopulasi di banyak negara ya. Karena negara-negara barat, apalagi kamu di Jepang ya, orang yang tidak nikah anak satu. Ada akira ya. Akira itu rumah tinggal karena ahli warisnya nggak ada gitu. Nah, ini kan memerlukan kalau negaranya maju kan harus urbanisasi harus jalan ya. Untuk mengisi pekerja-pekerja pabrik yang akhirnya diisi oleh teman-teman dari luar, imigran. Betul. Saya tahu banget Kanada itu butuh 500.000 pegawai imigran tiap tahun. Dan sebagian besar diisi oleh teman-teman dari India gitu. Yang bagaimanapun mereka bawa budaya. Saya pikir negara Eropa semua begitu. Amerika juga depopulasi ya. Singapura depopulasi. Dan ini ternyata ini masalah akulturasinya. Cultural gap-nya tidak gampang ya. Sopan. Jadi multikulturalisme itu secara ekonomi itu adalah kebutuhan dari negara-negara ini. Tapi multikulturalisme ini kemudian dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang yang tadi mengalami anxiety karena mereka tidak bisa memahami kenapa kemudian mereka mengalami stagnasi ekonomi tadi. Yang paling mudah adalah menyalahkan yang berbeda gitu. Di mana-mana itu kan orang kalau anxious, kalau khawatir, kalau takut, yang disalahkan pertama adalah apa yang tidak bisa dia pahami, yang berbeda, yang lain itu pasti menjadi sasaran utama gitu. Jadi ya memang yang kemudian harus didorong, menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama adalah inisiatif-inisiatif untuk mendorong kesaling pahaman antar peradaban tadi, gitu ya, antar budaya dan seterusnya. Karena sekarang ini nggak mungkin bertahan tanpa kemudian membuka ruang pada keberagaman tadi gitu loh. Kalau kemudian Jepang misalnya nutup, Amerika Serikat tiba-tiba nutup, ekonominya tidak akan berkembang. Bahkan mungkin kolaps gitu loh. Bahkan ketika Amerika Serikat kemarin bikin tarif ya untuk Cina saja, kan akhirnya dia harus bikin exemptions untuk banyak hal. Karena kalau kemudian nggak dibuat exemptions, dia pasti akan kena sendiri gitu loh. Jadi ya ini sebuah keharusan bahwa kita sekarang semua sudah terhubung. Berarti kan yang harus dilakukan adalah bagaimana mengelola
dampak-dampak sosialnya gitu ya dan seterusnya. Kemudian yang kedua ya memang ada problem struktural tadi, bagaimana kemudian ternyata dengan penataan ekonomi pasca perang dingin yang ditandai dengan penciptaan ekonomi global yang terhubung tadi, kita seringkali mengabaikan bahwa ada efek distribusional di dalam masing-masing negara, bahwa kemudian ada yang menang, ada yang kalah. Kita sering mencatatnya cuma akumulasi bahwa kita ekonominya tumbuh sekian persen gitu ya. Tanpa memikirkan. Tapi lupa bahwa kontribusi terhadap pertumbuhan itu seringkali tidak di-share secara rata oleh semua orang. Jadi bisa jadi memang tumbuh kalau dilihat sebagai sebuah gambar utuh. Tetapi ketika dilihat lebih spesifik, ternyata ada orang-orang yang justru menjadi lebih rentan, lebih rawan. Sementara ada orang-orang yang memakan dan mendapatkan manfaat yang luar biasa besar dari pertumbuhan itu. Nah ini kan jadi problem karena itu disparitas diseminasi informasi yang kurang baik juga kali ya. Betul, informasi dan memang kemudian pasar itu tidak bisa kemudian dibiarkan sendiri. Makanya ekonomi itu bukan cuma problem ekonomi. Ekonomi itu problem moral dan problem politik. Kalau kita mau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, itu rumusnya kan sebenarnya sederhana. Problemnya adalah apakah kita hanya menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran keberhasilan atau sebenarnya ada aspek yang lain. Kalau Indonesia, kalau konstitusi kita itu kan mendefinisikan tujuan politik kita bukan cuma pertumbuhan ekonomi, tetapi kesejahteraan umum, gitu kan, memajukan kesejahteraan umum. Artinya apa? Artinya kita tidak hanya memastikan bahwa ekonomi kita tumbuh, tapi pertumbuhan itu kemudian bisa dinikmati dan memberikan kesejahteraan kepada warga negara, kepada rakyat. Makanya tidak hanya makmur, adil dan makmur. Keadilan sosial bagi betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini Australia juga bergolak halnya sama juga. Betul. Tiba-tiba mengeras One Nation. Betul. Lucu ya, mereka ngusir imigran, padahal yang ngusil tuh imigran juga. Betul. Bahkan ada tokoh yang sebenarnya dia keturunan imigran juga kan, keturunan Lebanon, tetapi dia malah anti orang asing. Karena faktor strukturalnya sama, Bang. Jadi semua ini kalau dirunut-runut, makanya ada buku misalnya yang bilang bahwa ini semua itu muaranya sebenarnya ada pada berakhirnya perang dingin dan kemudian ekspansi perdagangan bebas yang ekspansif yang menata ulang ekonomi domestik di berbagai negara maju maupun negara berkembang, dan menata ulang pembagian kerja internasional tadi yang ternyata menciptakan pemenang dan pecundang, menciptakan winners dan losers. Dan ini hal yang alamiah sebenarnya. Setiap penataan ulang ekonomi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Problemnya adalah ini gimana nih yang kalah, yang terpinggir oleh yang termarginalkan ini kan disinilah peran negara kan harusnya. Kalau negara kemudian bisa berperan, bisa dipikirin ya. Dengan betul, dengan pertumbuhan sekian, ini gimana caranya biar yang kalah, yang tersingkir oleh proses ini itu bisa dibantu supaya dia kemudian juga bisa ikut menikmati pertumbuhannya. Wih, gitu. 42 menit. Saya terakhir. Filipina pun sekarang sedang bergolak. Exactly. Apakah Filipina akan menjadi next Nepal? Saya kira hampir semua negara berkembang hari ini berada di dalam strain itu. Karena satu, ekonomi global tadi sedang ditata ulang. Dan penataan ekonomi global ini kan pasti akan berdampak kepada misalnya kapasitas negara-negara itu untuk mensustain ekonominya. Filipina atau Indonesia itu kan punya dia menjadi bagian dari sebuah global supply chain, tatanan ekonomi dunia yang Amerika Serikat ini sekarang misalnya bicara tidak hanya soal menarget made in China, sekarang yang dia target adalah made with China. Jadi dia bertekad untuk kemudian mengeluarkan Cina atau pengaruh Cina dari value chain, dari global value chain. Seperti Vietnam gitu.
ya semuanya Vietnam, Indonesia semuanya sekarang. Kalau dulu di Trump 1.0 itu kan yang disasar cuma Cina. Jadi perusahaan Cina ini kemudian pada pindah ke Vietnam, pindah ke Indonesia untuk kemudian bisa datang ke Amerika Serikat. Kalau sekarang itu Amerika Serikat lebih ekspansif lagi, made with China. Jadi perusahaan Cina yang kemudian nanti misalnya mindah produksinya di Indonesia, di Vietnam, di Filipina untuk kemudian ke Amerika Serikat juga akan kesulitan. Dan ini pasti akan berdampak kepada seluruh negara berkembang. Vietnam, Filipina, Indonesia ini di dalam kerentanan yang sama seperti itu gitu. Walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat. Sekarang kan misalnya ketergantungan ekonomi, tingkat ketergantungan kita ke Amerika Serikat misalnya nggak terlalu besar, tapi banyak tempat padat karya. Di Filipina juga begitu. Jadi sekarang ini semua negara di selatan, yaitu negara-negara berkembang, itu sedang mengalami situasi di mana mereka tidak punya kemewahan untuk duduk-duduk santai. Ini dunianya lagi galak, dunianya lagi nggak enak gitu loh. Makanya yang jadi problem kan kalau ini loh, kalau lagi susah itu minimal elit-elitnya itu punya empati lah dengan publik. Jadi kalau jangan flexing lagi susah, jangan sembarangan memamerkan kekayaan dan seterusnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemudian selain menghindari flexing tadi, bagaimana mendekatkan kepentingan publik, suara publik itu di dalam sistem politik. Nah ini kalau kemudian proses ini tidak dilakukan, yang akan terjadi adalah kalau saluran mampet. Ini sederhana aja gitu loh. Ini seperti saluran air. Kalau salurannya mampet, pasti bocor banjir gitu loh. Pasti akan memunculkan masalah gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah sekarang kita ngecek saluran-saluran kita ini, saluran aspirasi kita ini, apakah sudah beres semuanya. Jangan sampai nunggu bocor dan banjir. Dicek nih saluran-saluran ini, gimana caranya saluran-salurannya itu bisa lancar. Kalau enggak ya terjadi seperti di Nepal, kalau enggak ya terjadi seperti di Bangladesh. Mumpung kemarin kita hampir kejadian seperti itu tapi kemudian bisa dikelola. Berarti kan kalau orang habis mengalami masalah saluran macet kan oke udah nggak bocor. Tapi kalau cuma berhenti nggak bocor saja, nanti mungkin akan bocor lagi kalau pipa-pipanya kan nggak dicek. Makanya setelah ini kita berharap ya, dalam situasi yang ditandai dengan ketidakpastian ini, semoga para pimpinan kita punya kebijaksanaan untuk tidak hanya berhenti membersihkan dan ngepel air yang bocor tadi karena pipanya kemarin macet, tapi ngecek apakah semua pipa ya di dalam sistem politik kita itu sekarang sudah lancar, sudah apakah tidak akan terulang? Apakah tidak akan terulang gitu ya. Oke, wih, luar biasa. Saya tercerahkan nih. Apa istilahnya? Insightful. Semoga ada manfaatnya, Bang. Oh iya dong, pasti dong. Kalau nggak mungkin saya undang. Yang saya undang semuanya harus memberikan manfaat. Ya. Jadi Mas Sofwan, terima kasih banget. Terima kasih banyak, ya, Bang. Salam hormat saya kepada Mas Sofwan. Ya, teruslah bersuara ya untuk apa ya, mengenlight rakyat ya, memberikan insight kepada rakyat ya. Siap. Jadi semoga kita belajar banyak. Tapi suaranya lebih keras Bang Helmi. Jadi Bang Helmi harus kan lebih keras. Orang-orang juga ya gitu. Siap. Untuk membantu saya ya. Siap. Ya jadi apa Helmi bicara adalah podcast yang saya buat hanya untuk menyampaikan inspirasi ya, pelajaran-pelajaran penting ya, supaya juga kita belajar. Dari kemarin Pak Prabowo tampil di PBB, sayang kami belum bisa membahas ya, dunia juga akan berubah ya, terutama sikap terhadap Palestina dan Israel. Dan saya pikir seluruh dunia udah bergerak ya. Saya bingung, saya kaget kemarin, bukan bingung. Ternyata Inggris juga udah mendukung dan kemudian hampir semua Commonwealth mendukung nih, kecuali Selandia Baru. Ya, jadi menurut saya ini adalah arah yang baik dan ini pun akan merubah tatanan politik dan tatanan ekonomi dunia. Ya, teruslah belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar, terutama masalah geopolitik, geoekonomi. Semoga kita sebagai bangsa juga belajar mendengarkan rakyat, jangan berjarak dengan rakyat ya. Belajarnya juga public speaking yang baik ya, terutama bagi teman-teman yang berada di sebagai pemimpin publik. Terima kasih Sobat. Terima kasih banyak. Wah, ini mahasiswanya pasti senang banget. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye.